Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahidatan tunji qailaha minan naril jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita diberi kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semuanya membuat hidup kita lebih berkah dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang-jarang nemu judul sore ya. Ada apa dengan sore? Ternyata gara-gara mencari dalil-dalil tentang wal asr. Ayat salah satu surat yang ada di juz 30 itu banyak hadis-hadis yang mengeksplor tentang sore. Sore ini mengandung banyak keberkahan jika melakukan banyak hal. Ya, saya sebutkan satu-satu. Ya. Dalam sebuah hadis, man ghada aw raha ilal masjid la yuridu ghairahu liyata'allama khairan aw liyu'allimahu thumma raja'a ila baitihi kana kal mujahid. Siapa yang berangkat di waktu pagi, pagi ya kayak begini ya. Batasan pagi itu subuh sampai zuhur. Batasan sore itu ya asar sampai maghrib. Siapa yang keluar di antara waktu-waktu itu menuju masjid, ia tidak berniat kecuali untuk masuk kecuali untuk ke masjid, belajar kebaikan atau mengajarkannya, kemudian dia balik ke rumah, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, pulang dengan mendapatkan ghanimah. Masa tidak mau Pak ya? Kalau ada orang yang tidak mau mendapatkan ghanimah ini kan malaikat ya. Jadi selama kita berangkat ke masjid sore atau pagi atau sore ya, untuk belajar, menimba ilmu sampai dengan pulang itu statusnya sama dengan orang yang lagi jihad. Jihad, sudah jihad menang dapat ghanimah lah. Nah, yang kedua, di antara sholat ada sholat yang jika ditinggalkan oleh seseorang maka dia seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Sholat apa itu? Yaitu sholat asar. Ya, sore itu ditandai dengan asar. Jadi rugi besar jika ada orang yang sampai meninggalkan sholat asar. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi, siapa yang meninggalkan sholat asar maka dia seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Ya, dulu oleh guru saya dikatakan kalau ada orang yang tiba-tiba miskin, bisa jadi dia sering meninggalkan sholat asar. Ya, asalnya kaya sekali, tiba-tiba jatuh miskin. Nah, guru saya berpegang pada hadis ini, bisa jadi dia sering meninggalkan salat asar sehingga dia dimiskinkan oleh Allah. Ya, yang ketiga, siapa yang, kalau ini tidak ada kaitannya dengan aktivitas sore. Ini hanya aktivitas malaikat yang menunjukkan aktivitas di dalam alam barzakh untuk penduduk yang husnul khotimah maupun su'ul khotimah. Jadi kerjanya malaikat ya, jika salah seorang dari kalian meninggal dunia maka akan ditampakkan baginya tempat tinggalnya setiap pagi dan sore. Kalau matinya baik, setiap pagi, setiap sore itu Allah menunjukkan surga. Aplosannya malaikat untuk nyetel film surga itu
pagi dan sore. Sore ini banyak misterinya. Begitu pula bagi mereka yang ahli neraka, kalau sudah meninggal maka setiap sore itu ditunjukkan neraka. Ya, baru ditunjukkan saja sudah rasanya tidak ingin keluar, tidak ingin segera masuk ke dalamnya. Tapi itu adalah sudah azab bagi mereka yang su'ul khotimah ketika sudah meninggal. Nah, kemudian ditegaskan ini adalah tempat tinggalmu hingga Allah membangkitkanmu kembali di hari kiamat. Jadi rumah masa depannya itu dikubur ini kan belum punya status di surga atau di neraka, tapi sudah ditunjukkan ini nanti rumahmu, dan itu ditunjukkan setiap pagi dan sore. Ya. Nah, ini untuk pemilih rumah sakit ini. Ma min rajulin ya'udu maridun mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malak. Tidaklah seorang laki-laki menjenguk orang yang sakit pada sore hari, melainkan akan keluar 70.000 malaikat yang memintakan ampun untuknya hingga pagi hari, dan baginya kebun di surga. Jadi kenapa rumah sakit itu membuka besuk? Ya, itu pada sore hari. Kalau berpegang pada ini, maka insya Allah bukan hanya yang jenguk yang mendapatkan pahala, tapi yang punya rumah sakit, karena niatnya untuk mengamalkan hadis ini, dia akan mendapatkan pahala. Bukan hanya pahala, tapi bagi yang menjenguk orang sakit itu akan diturunkan 70.000 malaikat untuk memohonkan ampun kepadanya dan disediakan kebun di surga. Wih, luar biasa kan ya. Ini sore, kaitannya dengan sore hari banyak sekali. Nah, ini ada amalan lain sore. Man qara'a thalatha ayatin min akhir suratil hasyr idza asbaha famata min yaumihi dzalika tubi'a bi taba'il syuhada. Siapa yang membaca 3 ayat di akhir surat Al-Hasyr, dari apa itu bunyinya Pak? Ketika berada di waktu pagi lalu ia meninggal di hari itu, maka dia dicap sebagai syuhada. Ya. Jika ia membaca ketika di waktu sore lalu ia meninggal pada malam hari, maka ia dicap sebagai syahid. Nah, mulai dari apa itu bunyinya Pak? Boleh dibuka, ya, supaya surat Al-Hasyr ayat 3 ayat terakhir. Ya, apa Pak Eko? Yang buka Quran, suratnya sebenarnya sudah umum, ayatnya sudah umum. Ya, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Terus wallahu alladzi la ilaha illallah. Ya, jadi ini surat yang sering dibaca. Insya Allah Allah menjanjikan melalui nabinya di dalam hadis Darimi 3289, siapa yang kalau membaca itu di waktu sore lalu malam harinya meninggal, maka dia punya hak untuk mendapatkan predikat syahid. Luar biasa. Ya. Nah, kalau bacanya siang gimana Pak? Ya nggak syahid. Kalau menurut hadis ini, status syahid itu bagi mereka yang mendapatkan berkah baca ketika di sore hari.
Nah, dan Nabi tidak pernah meninggalkan doa di waktu sore, yaitu doa yang isinya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya, ini doa yang pernah saya sampaikan dulu terkait dengan orang yang ingin terhindar dari penyakit ain. Ya, pandangan jahat orang yang dengki terhadap kita, ya, yang bisa membunuh saudaranya sendiri hanya karena dipandang. Nah, untuk menghindari itu maka jangan lupa setiap sore membaca Allahumma inni, pagi dan sore ya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nah, ini yang di hadis yang lain sebatas sampai wa mali itu menghindarkan diri dari ain. Dulu pernah saya sampaikan, orang itu kalau punya mobil baru, karena orang saking kagumnya melihat mobilnya itu, terus kemudian mobilnya itu rusakan, itu bisa karena ain. Nah, menghindari harta kita dari pengaruh rasa dengki iri orang lain itu, Nabi menuntunkan membaca doa ini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon keselamatan kepadamu dunia dan akhirat, ya, untuk agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa dihafalkan sebagai amalan setiap pagi dan sore, bisa dimasukkan ke dalam doa-doa pagi dan petang itu. Ya, yang berikutnya, siapa yang berpagi-pagi dan sore hari berada fisabilillah, sedang menjalankan tugas untuk fisabilillah, maka itu lebih baik baginya dunia dan seisinya. Jadi penghargaan Allah, mereka yang melakukan aktivitas fisabilillah di waktu sore itu dia lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Nah, ini istimewanya pagi dan sore ya. Yang terakhir, jika seorang membaca Al-Quran naharon salat alaihil malaikah, maka para malaikat itu akan bersolawat untuknya hatta yumsiya, sampai dengan sore hari. Wa in qara'ahu lailan salat alaihil malaikah hatta yusbiha. Ya, ini hanya batas malaikat bersolawat. Kalau kita membaca di siang hari, para malaikat itu akan bersolawat sampai akhir sore untuk orang yang membaca Al-Quran di siang hari. Nabi itu pernah mengatakan begini, hafalanmu tidak akan lupa, tidak akan gampang lupa kalau kamu membaca Al-Quran itu di waktu siang dan di malam hari. Jadi orang yang ingin hafalannya hebat itu, seperti yang dikatakan Nabi, maka jangan kamu tidak akan lupa, kata Nabi, kalau kamu membacanya di siang hari dan di malam hari. Bukan di pagi hari ya, di siang hari dan di malam hari. Nah, pada saat itulah ketika kita membaca di siang hari, kita didoakan oleh malaikat, malaikat memberikan sholawat untuk kita sampai dengan sore. Begitu pula ketika membaca di malam hari. Ya, karena itu keistimewaan sore inilah yang kemudian yang ditandai dengan asar itu, sampai-sampai ada ayat yang sederhana sih, demi waktu asar, wal asr, demi waktu asar. Kalau kamu tidak mau memanfaatkan waktu asar ini, rugi. Innal insana lafi khusrin. Karena di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan yang bisa dimanfaatkan untuk bekal akhirat kita nanti. Ya, jadi surat ini di samping mengingatkan kita tentang fadilah-fadilah amalan di sore hari, juga mengingatkan kita sore ini menjelang malam. Ya, malam itu kan waktu tidur. Tidur itu kalau menurut Allah di surat Az-Zumar ayat 42 itu adalah
kematian sementara. Sampai-sampai Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfus, Allah itu mewafatkan jiwa, memegang jiwa ketika orang itu mati dan ketika dia tidur. Jadi tidur itu jiwanya dipegang oleh Allah. Kalau memang belum dikehendaki mati ya dikembalikan, tapi kalau sudah dikehendaki mati tidak akan dikembalikan. Seolah-olah tidur itu adalah akan mati. Nah, waktu akan menuju tidur itu adalah sore, malam sudah tidur. Itu memperingatkan kita bahwa kalau ingin hidupmu ini tidak rugi, tidak gagal, maka manfaatkanlah waktu yang pendek sebelum kamu mati. Sore ini kan sudah mau malam gitu ya. Kalau ingin dirimu tidak termasuk bagian dari hamba-hamba yang khusrin, yang selalu rugi, yang apa-apa gagal saja, maka pergunakanlah waktumu itu dengan baik, sehingga Allah mengingatkannya itu bukan was-subhi, demi pagi, tidak, wal asri, ya, demi waktu sore yang sebentar lagi kamu akan mati. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya insan itu asal katanya al-uns. Manusia itu kadang-kadang disebut dengan nas, ya, kadang-kadang disebut dengan insan. Kalau disebut insan berarti dia ini punya potensi untuk lupa atau ngelupa. Kalau manusia itu sudah kena penyakit lupa atau ngelupa, maka dia biasanya khusrin, dia berpotensi untuk gagal. Rugi itu kan gagal, tidak sukses, kecuali apa? Satu, illal ladzina amanu, mereka yang sejak awal mengerjakan segala sesuatu itu sudah merasa Allah itu mendampingi dia. Kalau kita ini dikawal oleh orang yang ekspor, mengerjakan apa-apa itu kan pede kan Pak ya. Apalagi yang mendampingi kita ini adalah yang maha ekspor. Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita merasa saya mau melakukan kebaikan ini, lalu Allah yang mendampingi, itu self confidence-nya, rasa percaya dirinya luar biasa. Jadi belief in Allah, meyakini bahwa Allah itu mendampingi, itu menjadi bekal manusia untuk bisa mendapatkan the best self confidence, sebaik-baik rasa percaya diri. Kalau belum apa-apa sudah opo yo aku iso yo, kan gitu ya, itu berarti belum aman. Siapa yang tidak memiliki rasa percaya diri yang baik, biasanya dia pasti cenderung untuk tidak sukses, gagal, atau bahasa al-asrnya itu adalah khusrin. Ya, coba lihat di motivasi itu, motivator itu, bekal pertama untuk sukses itu adalah apa Pak? Percaya dulu. Kalau belum apa-apa, kayak gak mungkin bisa, wis tidak bakal sukses. Apalagi kalau tingkat kepercayaannya itu sampai mencapai belief in Allah, dia meyakini Allah mendampingi seluruh aktivitasnya itu. Nah, orang yang sudah percaya diri dalam mengerjakan sesuatu itu biasanya dipercaya orang. Kalau ketemu begini, kamu bisa tak kasih tugas? Aduh, koyo repot ya. Nah, ini tidak pede, maka dia tidak akan dapat trust. Jadi belief in Allah itu bisa melahirkan the best self confidence, dan kepercayaan diri itu bisa mengundang trust dari orang lain. Jadi amanu itu, illal ladzina amanu itu, orang itu tidak akan gagal jika mengawali pekerjaannya, hidupnya dengan percaya kepada Allah, believe in Allah, kemudian dia menjadi orang yang percaya diri ketika mengerjakan sesuatu, sehingga mendapatkan trust dari orang lain. Ya. Nah, apa mungkin orang yang sudah yakin itu bisa gagal? Mungkin tidak Pak? Iya,
bahkan orang yang yakin itu pasti tidak berhasil kalau tidak wa amilus sholihat. Saya beritahu ini kopinya Pak Muntari ini ada jahenya, wis pokoknya pedes enak ya, jenengan saya kasih baunya saja itu sudah merasa bahwa kopi ini kopi Arab gitu ya. Percaya enggak kira-kira? Apa? Percaya itu dalam bahasa Al-Quran disebut aman. Saya telah percaya bahwa kopi ini enak. Tapi jenengan bisa enggak merasakan Arabnya kopinya Pak Muntari ini kalau tidak wa amilus sholihat, kalau tidak diicipi ya, itu tidak akan pernah merasakan Arabnya kopi Pak Muntari. Jadi orang yang yakin saja itu tidak akan sukses. Karena itu Allah selalu mendampingkan ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati annalahum jannah. Bekal iman saja tanpa wa amilus sholihat, tidak mengerjakan apa-apa yang diimani, jangan harap masuk surga. Surga itu hanya orang yang yakin sekaligus ngamalkan. Saya kayaknya cocok dengan apa ini membuat industri kopi, kan sudah yakin ya, yakin. Tapi kalau tidak dilakukan ya tidak akan merasakan kesuksesan itu. Wa amilus sholihat, kemarin sudah saya jelaskan apa bedanya khair dengan sholih. Sholih ini baik dengan standar yang sudah pernah dilakukan oleh orang yang lain. Jadi dalam dunia jurnalistik, untuk bisa mencapai jurnalis yang baik itu ada para pakarnya yang sudah menemukan standar operational procedure untuk menjadi standar yang baik. Nah, SOP untuk menuju sukses itu yang disebut dengan sholih. Maka lakukanlah wa amilus sholihat, itu lakukanlah segala sesuatu yang kamu yakini baik itu dengan jalan yang menuju sukses, yaitu wa amilus sholihat. Yang pertama, believe, best self confidence and trust. Yang kedua adalah do it what you believe. Ya, lakukanlah apa yang kamu yakini, jangan omong tok ya. Nah, mimpi itu akan jadi kenyataan kalau dilakukan. Jangan hanya jadi mimpi, meskipun mimpi itu adalah kunci, kata Nietzsche ya. Nah, apa kalau sudah yakin terus dijalankan sesuai dengan prosedur, itu bisa sukses? Insya Allah bisa. Menjalankan dua resep Allah ini saja, insya Allah orang itu akan terhindar dari khusrin, dari kegagalan, dari kebangkrutan. Tapi kebangkrutan itu atau kegagalan itu akan bisa muncul di kemudian hari jika merasa dirinya ini adalah orang yang superman, pokoknya bisa segala-galanya. Tidak ada orang yang bisa kecuali saya ini sudah malang melintang di dunia untuk urusan ini, sehingga tidak mau menerima saran-saran dari orang lain. Orang yang sudah tidak mau sharing atau merasa dirinya superman ini, kalau sukses dia tidak akan bertahan lama. Maka diperlukan watawasau bil haqq, perlu sharing apa yang menyebabkan saya tidak berhasil, atau apa yang menyebabkan saya belum bisa menjadi orang yang bertahan atau mempertahankan kesuksesan. Nah, watawasau bil haqq ini tidak mungkin bisa terjadi kepada orang-orang yang memiliki dua sifat utama yang dimiliki oleh iblis, yaitu aba wastakbar. Gengsi rek, mosok aku iki pejabat gitu ya, jaluk saran ke tukang sapu misalkan ya, tukang sapu. Nah, gengsi ini adalah sifat iblis. Aba itu adalah modal iblis untuk menutup diri dari pertolongan Allah. Kalau kita sudah merasa tidak butuh orang lain, itu kata-kata yang keluar biasanya apa Pak?
pokoknya lek gak aku wis gak iso. Nah ini sombong ya, wastakbar. Dari gengsi bisa muncul sombong, dan dari sombong itu maka bisa muncul gengsi, dan ini sifat iblis. Jangan harap bisa sharing dengan orang-orang yang gengsian, rumangsa pinter dewi. Meskipun dia profesornya itu di bidang tertentu, tidak mungkin menguasai semua disiplin ilmu. Kalau dia mengurus sesuatu, maka ambillah para ahli untuk bisa mendapatkan sesuatu yang maksimal. Itu yang kata Allah disebut dengan watawa saubil haqq. Maka sharinglah dengan yang lain agar kamu terhindar dari khusrin. Nah, sudah sharing yang dipanggil pakar-pakar, sudah dilakukan nasihatnya, sudah diyakini, tapi masih gagal. Ada kemungkinan untuk gagal. Maka kegagalan yang pertama itu jangan menyebabkan kita menyerah. Ya, andaikan kita menyerah pada kegagalan pertama, maka Allah tidak akan menurunkan pertolongannya kepada seorang hamba. Istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, ketika sedang berada di padang pasir, bekalnya habis, membawa seorang bayi, dia berusaha semaksimal mungkin untuk cari makanan atau minuman. Ketika dilihat di Bukit Safa Marwa, dia berlari, ternyata di sana tidak ada apa-apa, hanya fata morgana. Kalau dia menyerah, Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Hajar tidak menyerah, terus mencari jalan yang terbaik untuk bisa mendapatkan itu. Di mana ada pandangan air, dia menuju ke tempat itu. Maka ketika dilihat di sofa ada air, dia berangkat lagi. Riwari begini yang serius begini ini, akhirnya Allah begini, arek iki temenan dadak, gitu ya. Anak ini sungguh-sungguh, maka Allah memerintahkan Jibril untuk turun, memerintahkan kaki Ismail untuk gedor-gedor, sehingga keluarlah air apa Pak? Zam-zam. Zam-zam itu cukup untuk Ismail sama Hajar apa untuk yang lain? Untuk yang lain. Berarti Allah akan menolong hambanya yang sungguh-sungguh itu, bahkan pertolongannya itu bukan hanya cukup untuk dirinya, tapi bermanfaat juga untuk orang lain. Ya, kalau kita sudah yakin pekerjaan saya ini pekerjaan yang saya jalankan niat ibadah, maka itu bagian dari ibadah, bagian dari agama. Mencari nafkah itu agama apa bukan Pak? Mencari nafkah untuk keluarga itu bagian dari agama apa bukan? Iya. Padahal Allah menjanjikan intan surullah yang surkum. Siapa yang menolong agama Allah, artinya menjalankan agama Allah, yang surkum, Allah pasti akan menolong kamu. Lah kalau sudah digaransi begitu, ya kita yakin Allah pasti menolong, ya sudah kejar saja sampai titik akhir. Nah, menjaga mood itu, menjaga mood agar tetap istiqomah menjalankan apa yang diyakini itu namanya watawa saubis sabr. Kalau anak-anak, ya anak-anak kita ini sudah dileskan, kemudian sekolahnya juga sudah maksimal, ternyata gagal masuk perguruan tinggi, akhirnya dia down gitu ya, down. Maka untuk bisa membuat anak kita ini tidak sampai khusrin, jagalah mood itu dengan memberikan semangat yang terbaik. Itu yang namanya watawasau bis sabr. Jangan kemudian panjene awakmu iki kaya ibumu ngono ya. Gak pinter kaya ibumu, jangan. Ya. Ketika anak sudah lelah belajar, kemudian padahal besok itu ujian, jangan kemudian dipaksa anak itu untuk diforsil belajarnya, karena justru semakin bad mood. Bad mood itu gagal dalam watawasau bis sabr. Maka ajaklah piknik,
jadi piknik itu bagian dari resep watawasau bis sabr agar anak itu tetap good moodnya tetap terjaga, atau bahasannya dia tetap istiqomah menjalankan kebaikan yang diyakini itu dan tidak kendor sedikit pun meskipun ada banyak kendala. Jadi menjaga watawasau bis sabr ini tidak hanya gini, sing sabar yo itu kuno. Kuno. Lah wong wis kesel kok sik dikongkon sabar, ya jangan piknik. Ya, banyak jalan untuk menjaga mood. Ini wis bosen kesel bendino ngurusi masjid, ya sekali-kali piknik Bali. Ya, jadi hal-hal yang baik yang diyakini baik itu bisa menimbulkan ketidakistiqomahan karena memang kondisi yang tidak sudah kehilangan mood. Nah, menstabilkan mood ini bagian dari watawasau bis sabr. Berarti resep Allah ini bukan hanya resep untuk mencapai kesuksesan atau menghindari khusrin tadi itu, tapi juga menjaga stabilitas kesuksesan. Orang sukses itu karena dia yakin dia sukses, karena dia menjalankan apa yang dianggap akan sukses, dan dia mau sharing dengan yang sudah sukses, lalu dia menjaga mood untuk sukses. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu semua dibungkus oleh Allah dengan kata-kata wal asri, demi waktu asar yang terjadi di waktu sore hari. Ada yang ditanyakan? Ya, ini semi manajemen hati ketika akan mengerjakan sesuatu dan bagaimana bisa mendapatkan sukses dalam hidup dengan 4 resep yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditanyakan, Pak? Kalau tidak ada, mudah-mudahan sukses semua ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk membangun masjid ini segera jadi. Kalau memang Ramadan belum tuntas, ya tetap Allah mudahkan di Ramadan itu sehingga bisa tuntas. Biasanya kan orang itu kalau Ramadan banyak-banyak amal kan ya. Jadi insya Allah biaya 1,8 itu selesai Ramadan, Mas Ali. Ya, kalau sebelum Ramadan sudah tertutup ya alhamdulillah. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.